MUI Kota Bekasi Listener membolehkan warung makan tetap buka saat bulan puasa, asalkan pakai korden. Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi menyarankan pemilik warung makan, restoran hingga warteg di Kota Bekasi tetap membuka usahanya selama bulan Ramadan dan memakai tirai penutup. Berbeda dari MUI Kabupaten Bekasi, MUI Kota Bekasi memiliki pendapat yang berbeda Listener dari pihak MUI Kabupaten Bekasi. Dikutip dari Antara, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bekasi, Muhyiddin Kamal, ini menyatakan bahwa pemilik usaha kuliner seperti restoran, kafe, rumah makan, dan warung kopi di wilayahnya harus tutup pada siang hari selama bulan Ramadan 1443 Hijriah. Sementara itu, Listener, Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung tidak melarang pengusaha rumah makan di Bandung untuk buka selama bulan suci Ramadan. Namun Ketua MUI Kota Bandung, Miftah Fadril, ini meminta agar rumah makan atau restoran tidak buka secara vulgar dan sebaiknya buka saat jelang buka puasa saja. Selanjutnya untuk warteg atau rumah makan di pemerintah Kota Tangerang Selatan ini membolehkan warung makan seperti warteg tetap beroperasi normal saat puasa Ramadan Listener. Bahkan tidak perlu menutup aktivitas dengan gorden atau pintu saat beroperasi. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Dafni mengatakan Listener bahwa hingga saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur aktivitas warung makan atau warteg selama bulan Ramadan. Dafni ini tidak mempermasalahkan jika ada warteg yang mau buka jam 2 siang. Beliau juga mengatakan bahwa perekonomian harus tetap berjalan saat bulan puasa Ramadan terlebih di tengah pandemi COVID-19. Listener, bagaimana pendapat Anda soal jam operasional warteg, rumah makan, kafe saat bulan Ramadan? Dan menurut Anda, Listener, bagaimana sih cara menghargai dan menghormati masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa? Nah, Listener bisa menulis komentar Anda di Instagram kami di @mgradio_network atau bisa juga telepon kami di 021 583 99123 atau juga bisa melalui WhatsApp di nomor kami 0811 9362 999. Dan soal anjuran MUI yang menutup rumah makan termasuk warteg di Kabupaten Bekasi saat siang hari atau menutup warteg dengan gorden agar tidak terlalu vulgar. Apakah di Jakarta juga sempat atau sudah ada imbauan seperti itu dan bagaimana sih aturan jam operasional warteg di ibu kota? Nah, ini saya sudah terhubung dengan Pak Mukroni, Ketua Koperasi Warteg Jakarta. Selamat siang, selamat pagi menuju siang Pak Mukroni, apa kabar? Pagi, ini Mbak Sofi ya? Betul, dengan Sofi Pak Mukroni. Ya. Pak Mukroni, ini kan mengenai aturan mengenai warteg, pembukaan warteg terutama itu selama Ramadan kan di beberapa daerah memiliki perbedaan-perbedaan begitu Pak. Ada Betul. yang memang boleh buka tanpa ada perbedaan gitu ya dibanding seperti hari biasa itu di Tangerang, kemudian ada yang dibatasi boleh buka asalkan ditutup pakai gorden begitu, ada juga yang dilarang buka di waktu siang hari. Nah, kalau di Jakarta seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Sofi. Selamat siang, kami dari komunitas Warteg Nusantara dan Pak pemirsa MC Radio. Sebenarnya gini Mbak Sofi, kita kan sudah ini ya, warteg itu kan sudah berumur lumayan juga di Jakarta ini kan. Artinya bahwa warteg itu sudah terus berkembang dan mengalami ini juga artinya perubahan pemerintah baik gubernur, bupati dan wali kota gitu kan. Artinya bahwa memang aturan-aturan yang nanti akan dibijaksanakan oleh pemerintah kita juga mengikuti. Cuma memang dari sebelumnya kita nggak mengalami kendala Mbak. Misalnya kita menghormati orang puasa dengan pertama ya kita tidak memvulgarkan ya, yang biasanya kita artinya 2 pintu terbuka, sekarang dengan puasa kita pakai tirai Mbak ya. Artinya kita juga istilahnya tahulah kita menghormati
orang berpuasa, sehingga ketika orang yang tidak berpuasa ya, misalnya orang sakit atau mungkin orang-orang lemah atau orang-orang kecil yang mungkin tidak berpuasa karena harus mencari nafkah kan Mbak, misalnya tukang batu yang capek, yang panas gitu kan, nah, mereka bisa makan di warteg dan kita juga sediakan gitu kan, karena bagaimanapun kan dia juga butuh makanan, tetapi kita juga tidak memvulgarkan bahwa seakan-akan dia makan terus kita istilahnya mengundang para yang berpuasa, itu kok makan seenaknya gitu kan, nah kita nggak akan seperti itu, jadi kita akan tutup tirai dan orang yang makan juga nggak akan kelihatan dari luar Mbak. Nah itu yang kita sering lakukan Mbak, teman-teman para pedagang warteg di Jakarta maupun di daerah yang lain Mbak. Pak Mukroni, kalau di Jakarta sendiri ini apakah Pak Mukroni dan juga mewakili teman-teman dari Koperasi Warteg Jakarta begitu ya, apakah sudah ada semacam himbauan begitu Pak dari pemerintah atau pihak-pihak lain sejauh ini? Untuk di Jakarta belum Mbak, untuk di Jakarta belum, baik dari semacam ormas dari MUI maupun dari kementerian yang lainnya. Yang saya tahu Mbak, yang saya tahu sih belum gitu kan. Kemarin mungkin dari MUI Kabupaten Bekasi gitu kan, tentang adanya ya viral gitu kan, tetapi setelah kita berdialog ternyata nggak se-ekstrim itu, bahwa dia hanya menghimbau aja gitu kan. Artinya memang kita perlu silaturahim gitu, baik pemerintah maupun ormas seperti MUI dan lainnya Mbak. Jadi sementara di Jakarta belum ada informasi yang kami dapatkan baik dari teman-teman pedagang juga kami belum dapat pemberitahuan mengenai kebijakan yang nanti dikeluarkan oleh Pemda maupun lainnya Mbak. Pak Mukroni, bagaimana tanggapan Anda juga Pak mengenai saran MUI yang membatasi warteg atau melarang warteg berjualan saat siang hari di bulan Ramadan? Menurut Anda seperti apa Pak Mukroni? Ya, ini memang kita lagi serius di ekonomi Mbak ya, karena memang kita kena musibah pandemi ya, hampir 2 tahun. Teman-teman ini ibaratnya beban pandemi kan cukup lumayan gitu, hampir ya separuh lah ya, kita banyak yang teman-teman yang mundur gitu kan, tidak berjualan karena pandemi. Nah ini kan sudah mulai melandai Mbak, pemerintah juga ya walaupun belum pasti tapi sudah memberikan kebijakan, katanya nanti mudik juga tidak ada masalah gitu kan. Artinya ekonomi ini sudah lumayan juga gitu kan, pergerakan gitu kan, dan mudah-mudahan juga terus gitu kan. Artinya bahwa ini teman-teman gembira gitu kan, karena artinya di bulan puasa ini mudah-mudahan teman-teman mendapatkan berkah gitu kan, adanya kelonggaran gitu kan, distancing sosial gitu kan, terus PPKM dan sebagainya. Jadi kami mengharapkan siapapun gitu, baik pemerintah maupun ormas itu wisdom lah untuk memulihkan ekonomi Mbak, karena mohon maaf daya beli ekonomi kita kan masih belum pulih Mbak, sehingga kalau kita berusaha berdagang kan kita akan mendapatkan pendapatan juga, ekonominya juga, walaupun kita dalam posisi kita juga akan menghormati orang-orang berpuasa Mbak di bulan Ramadan ini Mbak Sofi. Pak Mukroni, kalau Bapak tadi bicara soal misalnya sekarang kan pandemi sudah mulai landai begitu ya. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu seperti apa Pak? Misalnya tahun lalu pas saat Ramadan dibandingkan dengan tahun ini menurut Bapak? Ya, tahun kemarin kan kita dalam posisi pandemi Mbak. Artinya teman-teman sebenarnya juga banyak yang artinya ya tutup Mbak. Walaupun artinya dihimbau untuk tutup, memang karena pandemi kan itu distancing sosial ya. Terus para pekerja di kantor-kantor juga off gitu kan, work from home kan itu kan, mereka banyak yang tutup. Tapi sekarang ini kan sudah mau melandai, teman-teman sudah bersemangat lagi gitu kan, sejak ya akhir tahun kemarin Desember itu Mbak, kita mulai, teman-teman sudah mulai berusaha gitu kan untuk membuka warungnya, karena memang kondisinya juga sudah melandai itu Mbak. Mudah-mudahan Mbak ini teman-teman artinya tidak ada hambatan untuk bisa berusaha dan mendapatkan pendapatan Mbak Sofi. Oh ya Pak Mukroni, ini kan juga jelang bulan Ramadan ini kita juga tahu sejumlah bahan pokok ini banyak yang naik, misalnya ada minyak goreng, terus bahan-bahan pokok lainnya. Nah pengusaha ini juga pasti terdampak begitu ya, warteg juga kan semua makanan gitu pasti jadi terdampak
paling besar lah. Bagaimana kira-kira Ya, pengusaha warteg ini Pak Mukroni menyiasati lonjakan harga bahan pokok ini Pak yang sekarang lagi naik? iya, iya. Sebenarnya kita juga menyayangkan ya, artinya kita mengharapkan pemerintah untuk ini ya, menstabilkan lah, artinya dalam arti mengawasi untuk barang-barang itu agar naiknya atau melonjaknya itu terlalu drastis gitu Mbak, karena ini kan akan menyangkut masalah harga Mbak ya, harga yang kita nanti tawarkan kepada pelanggan gitu kan. Artinya kalau misalnya pelanggannya daya belinya masih belum pulih kan kasihan juga gitu kan untuk mendapatkan makanan di warteg yang bahan bakunya juga cukup lumayan gitu kan Mbak. Nah, ini. Tapi ya kita akan mengikuti gitu kan, karena ini juga kita harus bersyukur Mbak, karena yang penting landainya pandemi ini berkah bagi kami, karena tentunya dengan landainya bagaimana ada orang bergerak, ada orang bekerja, nah itu kan satu yang perlu kita syukuri. Jadi ada orang makan gitu, walaupun ya tadi itu bahan-bahannya naik, tapi ya kita jalankan aja Mbak. Kita hanya menghimbau aja pemerintah untuk memperhatikan Mbak, supaya barang-barang sembako ini tidak naik secara drastis. Itu yang Mukroni, tapi kalau kemarin misalnya harga pokok ini naik, itu berdampak dengan harga makanan di warteg nggak sih Pak Mukroni? Apakah Oh ada iya, kenaikan oh iya, juga atau seperti iya apa Pak? Mbak, iya Mbak. Ini kan minyak ini kan lumayan, hampir 80% Mbak dari yang dulu pemerintah menerapkan harga eceran tertinggi ya, yang 14.000 yang kemasan ya. Ini kan juga naiknya lumayan kan, hampir 25 per liter ya. Ini kan juga mempengaruhi nanti Mbak di menu, harga menu. Ya terpaksa ya kita harus naikkan gitu kan. Nah, tapi ya tadi kita yang penting inilah ada untung untuk ini berputar aja Mbak, berputar agar besok bisa membeli bahan baku lagi gitu kan. Ya, yang dulunya mungkin bisa untuk bayar sewa, gaji asisten dan sebagainya. Mungkin sekarang udahlah, yang penting bisa ini aja, bisa bergulir gitu kan, agar kita menjalankan roda usaha kita. Itu yang poin yang penting Mbak, dengan harga-harga yang naik itu. Jadi, untungnya kita kurangi lah gitu kan, daripada tutup atau daripada nggak laku Mbak, iya kan. Nah, itu yang kami lakukan Mbak. Oh iya, Pak Mukroni, ini kan juga kalau tadi kita bahas soal aturan-aturan atau himbauan tadi selama bulan Ramadan ini, yang juga mungkin saya dan juga MG listener penasaran begitu Pak. Kalau biasanya bulan Ramadan itu omset warteg itu cenderung naik, turun atau stabil atau seperti apa Pak Mukroni? Iya, sebenarnya ini tergantung lokasi Mbak. Oke, Kalau oke. di perkantoran itu mungkin banyak puasa ya, tapi kalau di pemukiman itu tuh biasanya itu banyak rumah tangga yang nggak usah masak, udahlah kita beli aja gitu kan. Karena untuk sahur, terus untuk buka gitu. Memang ini relatif nggak mesti. Jadi yang dekat pemukiman di mana di situ banyak kos-kosan gitu kan, terus rumah gitu kan. Banyak itu kalau kos-kosan Mbak, kalau kos-kosan itu ramai, omsetnya naik, karena orang kos-kosan kan malas kan itu mau masak, udahlah yang penting buka, tidak beli, terus sahur juga kan orang habis tidur kan, kalau mau masak juga repot juga, apalagi kalau mereka hanya dua suami istri atau sendirian, jangan atau mbak-mbak yang belum nikah gitu kan mendingan beli. Nah itu relatif Mbak. Jadi itu kalau kos-kosan itu mungkin omsetnya agak di bulan puasa ini bisa naik gitu, bisa lebih besar. Oh jadi relatif tergantung Ya, lokasinya tergantung juga lokasi ya Pak ya? betul Mbak, betul. Nah tapi biasanya ada perbedaan juga nggak sih Pak selama Ramadan ini, biasanya warteg tuh ramenya apakah di siang atau justru menjelang buka puasa atau malah sebelum sahur begitu? Ya, itu relatif Mbak. Kalau misalnya di proyek-proyek Aha. jalan atau kantor, di situ kan juga mohon maaf kan banyak pekerja yang makan siang gitu ya. Artinya kan nggak mungkin dia dalam kondisi fisiknya terbebani oleh pekerjaan yang berat gitu kan, terus dia nggak puasa kan juga, ya akhirnya kan dia membatalkan puasa. Itu mungkin di puasa itu dia juga ingin mendapatkan omset atau laris gitu kan. Itu terus yang tadi di tempat-tempat yang itu yang banyak kos-kosan, penghuni pekerja yang kantoran tetapi dia malas untuk masak gitu kan. Nah itu bisa juga di bulan Ramadan ini
di stasiun misalnya buka gitu kan, terus nanti sahur, banyak itu sahur enggak, yang omsetnya lebih besar itu sahur, karena kalau buka kan banyak relatif orang-orang jualan ya, selain warteg kan ada yang jualan kolak dan sebagainya. Ketika sahur itu kan tergantung, mungkin hanya warteg-warteg yang misalnya buka sampai jam subuh gitu kan. Nah itu momen-momen itu yang ya akan mendapatkan itu ya penjualan yang bagus ya dibandingkan dengan hari-hari biasa itu Pak. Oke, Pak Mukroni, terakhir Pak, apa harapan Anda Pak Mukroni ini mewakili dari pengusaha warteg di Jakarta gitu terhadap pemerintah, dan juga mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan ke MG Listener, Pak Mukroni, silakan. Iya, yang pertama ya kita mengharapkan kebijakan yang sesuai dengan harapan kami, tidak ada larangan Mbak ya. Itu yang kami harapkan, sehingga teman-teman warteg bisa berdagang. Itu satu Mbak. Yang kedua harga Mbak, itu pemerintah untuk memperhatikan supaya tidak ada gejolak ya di naiknya harga gitu kan, dan kelangkaan Mbak, misalnya minyak, tempe, tahu kemarin ya, mudah-mudahan pemerintah perhatikan suplai Mbak, suplai makanan. Terus yang ketiga kita juga mohon kepada warteg-warteg yang jualan itu untuk menerapkan istilahnya toleransi ya kan, untuk organ, tirai, dan tentunya dengan kondisi yang landai kita juga tidak boleh bebas itu kan, seakan-akan sudah kita terbebas dari pandemi. Nah itu juga menjaga protokol kesehatan Pak. Terus untuk para liners ya monggo makan di warteg gitu, insya Allah warteg di bulan puasa ini kita akan buka untuk menyiapkan buka dan sahur Mbak. Itu yang kami sampaikan Mbak, yang kita harapkan. Baik, Pak Mukroni, kita juga sama-sama harapkan semoga pemulihan ekonomi ini terus berlangsung, bergerak cepat begitu ya. Juga termasuk teman-teman dari pengusaha warteg ini juga mendapat manfaat begitu ya di bulan Ramadan ini, dan berkah untuk semuanya. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Mukroni, Ketua Koperasi Warteg Jakarta. Salam sehat selalu Pak Mukroni. Ya, sama-sama.